Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ayat pertama Bapak yang baca, ayat kedua nanti wanita yang baca, ayat ketiga pria dan seterusnya ya. Ayat 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perempuan? Gadis-gadis yang bodoh itu bawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi seorang mempelai itu tampak tidak ada tandanya juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, untuk terakhir. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Mulai kamu pergi kepada penjualnya yang ada. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Baca bersama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu harimu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, di depan kami ada teks yang kami tidak akan pernah mengerti tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu memberikan penerangan bagi kami semua di tempat ini. Tuhan, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, bukakan rasa haus kami kepadamu, rasa haus kami kepada firman Tuhan, untuk kami bisa terus mengejar Engkau, terus mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau telah mengasihi dan mengejar kami terlebih dahulu. Demi nama Yesus, amin. Ya, kita dari ayat 1 ya. Di sini dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, ini perumpamaan mengenai kerajaan surga ya. Jadi kerajaan surga itu diumpamakan atau dibikin ini ya, kayak alegorinya gitu ya. Yaitu pertama 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana gitu. Seorang penafsir namanya John Calvin katakan gini ya, pas kita baca ayat ini gitu ya, apa yang dalam pikiran kita ya, kita pasti langsung mikir ya gue yang bijaksana lah, lu yang bodoh gitu. Yaitu pembacaannya kurang bijaksana justru ya. Kalau baca Alkitab merasa dianya yang bijaksana gitu ya, itu pembacaan yang bodoh justru ya. Kalau kita baca Alkitab ya, kita misalnya contoh ada ayat-ayat yang misalnya Tuhan Yesus bertengkar dengan ahli Taurat gitu ya, terus kita menempatkan diri sebagai murid-murid gitu, atau mendapatkan diri sebagai Yesusnya gitu ya. Enggak begitu ya. Mungkin aja kita ahli Tauratnya gitu ya. Misalnya ada banyak kisah di Alkitab yang apa ya? Itu tuh kayak misalnya Nikodemus gitu. Lahir baru aja kok enggak ngerti Nikodemus. Bodoh banget, goblok banget gitu ya. Ini bukan gua lah pastilah, Nikodemus itu bukan gua. Nikodemus tuh ya itu orang-orang bego itulah, orang-orang yang bukan Kristen itu nggak ngerti lahir baru gitu ya. Nah, kita nggak fair menempatkan diri kita di hadapan Alkitab gitu ya. Kita merasa diri kita baik gitu ya, merasa diri kita bijaksana di sini ya. Tapi itu sebenarnya pembacaan yang bodoh dalam Alkitab gitu, pembacaan yang kurang bijaksana, pembacaan yang ya kurang fair gitu ya di hadapan Alkitab. Padahal kita seringkali memang tidak mengerti hal-hal itu gitu ya. Kita mungkin di sini bukan mungkin ya, kita sangat kemungkinan besar kita adalah yang bodohnya di sini gitu ya. Jadi kita harus tempatin diri kita sebagai orang yang bodohnya di sini. Lebih baik merasa diri bodoh padahal bijaksana, saudara, daripada anak-anak gitu ya, daripada anak-anak merasa bijaksana padahal bodoh gitu ya. Lebih baik yang ini, yang pertama ya. Ya, bukan pura-pura bodoh ya. Kalau kan kalian belajar Sokrates gitu ya. Sokrates kan mengatakan bahwa aku tahu gitu ya, atau aku tidak tahu gitu. Aku tahu apa yang aku tidak tahu. Itu kan kayak dia bukan pura-pura bodoh ya. Sokrates tuh bukan pura-pura nggak tahu terus dia nanya, menurut kamu keadilan itu apa? Oh, keadilan tuh ini. Enggak, Sokrates bantah, bukan, keadilan tuh ini gitu. Sokrates bukan pura-pura bodoh gitu ya. Sokrates tuh mau menggali apa yang dia tidak tahu gitu.
Jadi pengetahuan tuh ada dua lah minimal yang paling dasar gitu ya. Pengetahuan yang kita tahu gitu. Kita tahu bahwa saya tahu ini, saya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya tahu ini pengetahuan dasar gitu ya. Tapi ada pengetahuan yang saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya tahu itu pengetahuan yang saya nggak tahu itu. Ini namanya pengetahuan yang ya ini yang lebih dalam lagi ya. Apa sih yang kita nggak tahu gitu ya? Yang mungkin saya tahu Pak tujuan hidup saya itu nanti kelak ini SMP kelas 3 habis itu saya mau jadi dokter lah. Ya itu tujuan saya kelak gitu. Nah, itu baru tujuan dasar gitu ya. Tujuan dasar saya adalah saya mau jadi dokter gitu atau saya mau jadi pilot gitu atau saya mau jadi YouTuber gitu atau mau jadi apalah, menjadi pemain catur gitu atau menjadi apa gitu. Saya tahu gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang nggak terjadi gitu. Apa gitu? Plannya apa? Nah, itu kan harus dipikirkan dan itu hal yang nggak tahu gitu, yang kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kita mau jadi ini, yang tidak kita tahu apa. Nah, itu yang harus dipikirkan. Sama seperti ini ya, kita harus menempatkan diri sebagai orang yang bodoh ya, bukan orang bijaksana ya. Bukan karena ya pura-pura bodoh ya, tapi emang ini sebenarnya kita ya seperti itu gitu ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak gitu ya. Ini diceritain, mungkin kalau anak-anak sering baca ini, gadis-gadis yang bodoh, maksudnya sering baca ayat ini gitu ya. Saya tahu gadis yang bodoh bawa pelita juga tapi nggak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini bicara apa sih? Ini bicara ini ya. Orang yang bodoh sama orang yang bijaksana tuh bukan, misalnya yang bodoh tuh bener-bener bodoh deh. Bodoh tuh ya bener-bener kelihatan deh bodoh banget gitu ya. Enggak, orang bodoh itu misalnya sama dia juga sekolah gitu ya. Orang bodoh juga sama, mungkin matematika bisa dapat KKM di atas, bisa gitu. Tapi pemahamannya nggak komprehensif gitu, atau perlengkapannya nggak komprehensif, nggak menyeluruh. Bedanya itu ya orang-orang bodoh sama orang-orang bijaksana ya. Orang-orang bodoh tuh bukan ya itu Pak, orang-orang bodoh itu gelandangan itu Pak, orang-orang bodoh yang nggak sekolah itu bukan. Orang-orang bodoh kalau di versi Alkitab ya sama sekolah juga, mungkin KKM juga lewat gitu ya. Ya mungkin ada sebagian talenta dia gitu ya, tapi talenta itu nggak pernah digunakan gitu ya. Nah, beda sama orang yang bijaksana ya. Orang bijaksana itu mempergunakan talentanya dengan maksimal gitu. Kalau kalian belajar Aristoteles gitu ya, manusia itu apa sih gitu. Kenapa sih manusia disebut manusia gitu? Manusia disebut manusia karena dia memperlengkapi diri atau karena dia boasting gitu ya. Karena dia memaksimalkan segala talentanya, itu manusia. Kalau kata Aristoteles. Jadi kalau kita hidup tapi kita nggak maksimalin talenta itu termasuk misalnya pemahaman kita ya, pengertian kita. Di sini kan kita renungan hampir setiap hari lah, nggak ya? Seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali renungan ya. Itu ada anak-anak SMA sampai kelas 3 ya. Dari SMP kelas 1 sampai anak SMA kelas 3 gitu ya. Seminggu 3 kali renungan. Kira-kira dia akan jadi apa gitu? 6 tahun dia berarti kan? 6 tahun dengerin khotbah gitu, dengerin renungan sampai dia bosan, sampai dia omong kosong, ini mah guru-guru nggak jelas gitu. Buang-buang waktu saya aja 20 menit ada waktu apa kayak gitu, ini malah renungan nggak jelas gitu. Udah sampai kesel dan seterusnya. Tapi pas ketika dia misalnya KKR regional gitu ya, pas ketika dia dihadapkan dengan orang-orang yang ya nggak usah ateis lah ya, orang-orang Muslim gitu ya, yang lu percaya Alkitab, coba jelasin Alkitab ke gua gitu. Gelagapan, gugup dan seterusnya, baru sadar dia ternyata pemahamannya kosong gitu ya. Ternyata otaknya isinya kosong gitu ya. Dia baru sadar, dia merasa dirinya bijaksana padahal bodoh gitu ya. Sama di sini. Jadi kita kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, atau ya kita emang harusnya bijaksana di sini ya. Harusnya bijaksana, berarti kan kalau harusnya bijaksana belum bijaksana ya, kita memang masih bodoh. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bijaksana ya kita harus memperlengkapi diri dengan pemahaman yang komprehensif dan perlengkapan diri yang komprehensif gitu. Jadi jangan mimpi di siang bolong gitu ya. Saya mau jadi dokter gitu ya. Tapi ya pelajaran IPA bagus sih misalnya gitu. Tapi pelajaran yang lainnya yang mendukung itu tapi masih jelek gitu. Atau sebenarnya enggak, saya punya dokter kenapa Pak? Ya banyak uangnya mungkin dokter gitu. Enggak ada tujuan yang benar gitu ya. Orang harusnya jadi dokter kan karena dia mengasihi orang lain, karena dia lihat penyakit itu harusnya di hadapan Tuhan enggak beres gitu ya. Kenapa sih orang, saudara tahu ya, kalian tahu di dalam Alkitab Perjanjian Lama tepatnya atau Perjanjian Baru juga, kenapa ya orang sakit waktu itu Yesus datengin mukjizat dan seterusnya gitu ya. Lah, sakit kok ngasih mukjizat, ngapain ke dokter aja? Kalau sekarang mah waktu itu kan emang udah jarang Pak dokter Pak. Iya bisa juga, tapi kan ada tabib ya waktu itu ya.
Kenapa sih Yesus harus repot-repot gitu ya, orang sakit terus dia sembuhkan gitu ya? Jawabannya salah satunya ini, karena orang sakit itu menghalangi dirinya gitu ya, atau dirinya terhalangi untuk beribadah pada Tuhan. Itu kan jawabannya harusnya. Jadi kalau dokter gitu ya, tujuan dokter yang Kristen gitu ya, kenapa sih orang sakit ya dia mau sembuhkan gitu ya, bukan soal uangnya, bukan soal aktualisasi diri, ya saya dokter nih keren gitu aktualisasi diri ya, bukan, tapi soal lah ini ada, kalau orang sakit ya bagaimana dia bisa beribadah pada Tuhan gitu ya, kalau orang sakit bagaimana dia bisa maksimalin talentanya, itu kan harusnya mikirnya kayak gitu, perlengkapan dirinya seperti itu mikirnya, pengetahuannya harusnya seperti itu. Nah terus di sini sedangkan ayat 5 ya, Bapak lebih cepat. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur ya. Ya mempelai ini kita tahu kan Kristus dan seterusnya ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya Yesus datang gitu ya, atau ya kerajaan surga datang gitu ya, nggak pernah ini ya, nggak pernah kita siap gitu, nggak pernah siang tapi malam. Ayat 7 dikatakan gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah ini gadis-gadis ya, gadis-gadis berarti termasuk orang yang bodoh sama orang yang bijaksana ya. Itu dua-duanya bangun gitu. Pas Yesus datang, pas kerajaan surga datang, dua-duanya mau apa ya? Mau mencoba, dua-duanya itu mau memberikan yang terbaik, dua-duanya gitu ya. Tapi yang sayang yang satu tidak komprehensif gitu ya, tidak menyeluruh. Yang satu menyeluruh gitu. Dia siapin ininya gitu ya. Dia bukannya siapin tadi ininya pelitanya gitu, tapi juga siapin minyaknya gitu ya. Ini bicara apa? Bicara mengenai berjaga-jaga ya. Ada orang-orang yang menafsirkan ini bicara mengenai apa, Roh Kudus dan seterusnya gitu ya. Itu tafsiran yang kurang bertanggung jawab ya, karena itu tafsiran alegoris namanya. Alkitab yang alegoris ditafsirkan lagi alegoris gitu ya. Dan kita kalau nggak ngerti itu ya mungkin ya kita bisa tersesat gitu ya, karena tafsiran yang kelihatan keren banget gitu ya, wah ini tuh Roh Kudus gitu, pelita tuh bicara Roh Kudus dan seterusnya. Dan ada orang yang apa ya, jelasin secara atraktif gitu, kayak main sirkus gitu, kita bisa keren ya tafsiran Alkitab begitu ya, padahal isinya sesat semua saudara. Nah kita kalau orang Kristen kalau nggak ngerti Alkitab ya, kita bisa dikerjain orang-orang kayak gitu ya. Saudara kan di sini apa ya, belajar matematika gitu 3 tahun kira-kira 3 tahun, kira-kira kalau ada orang ngomong matematika sesat gitu, saudara tahu nggak ya? Harus kita tahu ya 1 tambah 1 itu 2 gitu. Enggak, 1 tambah 1 itu 3 gitu. Jadi kita tahu ini apa sih, sesat banget sih. Meskipun kalau dalam term filsafat gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu memang enggak harus begitu gitu ya. Misalnya contoh kalau dalam komputer gitu, kalau saudara masukin bilangan biner gitu 1 tambah 1 itu sama dengan hasilnya bukan 2 tapi 1 atau 0 gitu ya. Berarti kan 1 tambah 1 bukan 2 gitu. Dalam term yang filsafat gitu ya. Tapi dalam term matematika saudara ya tahu lah ya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Atau dalam term psikologi gitu ya, 1 tambah 1 mama kalian tambah papa kalian itu kan bukan 2 ya, tapi jadi kalian 3 gitu ya. Itu ada perspektif yang lain. Tapi matematika kita tahu ya 1 sama dengan 2 gitu. Nah, kalau Alkitab bagaimana ya? Kita kan orang Kristen ya. Ini Alkitab itu bukan soal, ya saya bukan pendeta, saya juga nggak mau jadi pendeta kok. Saudara nggak mau jadi pendeta, tapi udah 6 tahun udah nanti 6 tahun ya. Atau saudara ada yang dari SKC ya, SD di SKC, berarti udah berapa tahun ya? Berarti udah 9 tahun dengerin khotbah gitu ya. 9 tahun dengerin renungan, masih nggak ngerti Alkitab gitu ya. Itu keterlaluan sungguh ya. Entah gurunya yang bodoh apa murid yang bodoh itu. 9 tahun baca Alkitab masih gak ngerti kalau ditanya. Ini ya, maksudnya apa ya? Tapi and yet pura-pura bijaksana gitu ya. Yang bodoh pura-pura bijaksana. Sama ini seperti di sini ya. Yang bodoh pura-pura bijaksana, pura-pura bawa pelita ya. Pelita itu kan bicara yang kelihatan ya. Yang kelihatan itu susah dibedain loh. Ini kalian di sini kan ngelihat Bapak semua renung seakan-akan merenung semua, perhatiin semua. Ini susah dibedain loh. Ini mana kambing mana domba itu susah dibedain. Mana calon penghuni neraka, calon penghuni surga, mana susah dibedain. Mana yang kesel dengerin sambil kesel, mana yang oh gitu ternyata ya. Yang dengerin sambil mau belajar itu susah dibedain. Itu pelita kan. Pelita itu kan kelihatan ya. Ini susah dibedain ini. Apa sih? Ngapain sih Bapak ini ngomong apa sih, nggak jelas banget. Itu susah dibedain loh sama orang yang gini ya ternyata Alkitab.
Itu susah dibedain. Itu, nah dibedainnya apa? Di sini kan di minyak ya. Minyaknya ternyata ada persiapan gitu ya. Ternyata ada kesiapan hati sama ternyata ya habis ini juga masuk kuping kanan, ya mungkin nggak masuk sampai di sini doang, keluar lagi gitu ya. Itu beda ya antara orang ini bodoh dan bijaksana ya. Sama sekali lagi kita semua ya, kita di hadapan Tuhan ya seperti itu ya. Either bodoh or bijaksana gitu ya. Apa kita merasa bijaksana gitu ya? Kalau kata secara filsuf, apakah kita merasa bijaksana? Ya kah? Kamu bijaksana? Iya, dikit lah gitu. Bijaksana dikit artinya apa? Ya bodoh lah, gampang ya, simpel. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami. Nah ini ayat 7. Oh ya, bangun ya tadi ya. Gadis-gadis ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu bereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Terus nggak dikasih ya, kita lihat. Ini orang Kristen kok pelit amat gitu ya. Bukan soal ini ya, bukan soal nggak dikasih terus pelit gitu. Tapi soal persiapan di hadapan Tuhan itu individual, nggak bisa diwakilin gitu ya. Saudara nggak bisa menebus dosa orang lain gitu ya. Kita menebus dosa diri kita sendiri, nggak bisa gitu ya, bagi menebus dosa orang lain gitu. Ini bicara mengenai ini ya, kita di hadapan Tuhan itu meskipun kita punya papa mama gitu ya, meskipun kita mungkin masih di bawah umur gitu ya, kalau orang Indonesia kan dikit-dikit ini ya, jangan menyakiti anak di bawah umur dan seterusnya gitu ya. Ini kalian umur berapa ya? 14-15 ya. Kalau soal apa gitu ya, hal-hal yang rohani lah, hal-hal apa gitu, merasa masih kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya nonton gitu ya, nonton Korea, nonton apa, kayaknya nggak ada perbedaan deh. Anak SMP misalnya ngomong apa, nggak ada perbedaan sama orang besar gitu. Tapi giran Alkitab atau giran apa gitu, enggak, saya masih kecil, saya masih perlu dimaklumi. Nggak mengerti juga nggak apa-apa, saya masih kecil. Jangan begitu ya. Harusnya kita itu yang hal-hal luar itu, yang Korea dan seterusnya yang kita nggak ngerti, nggak apa-apa itu. Tapi Alkitab yang ini nih harusnya semua orang ngerti nih. Termasuk kita semua di sini, semua orang ngerti, harus kita ngerti gitu. Jangan kebalik ya saudara ya, jangan maklumin hal-hal yang tidak perlu dimaklumi gitu ya. Kita adik-adik kalian juga coba lihat ya, mereka nggak bodoh-bodoh banget deh. Maksudnya adik-adik kalian yang punya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak bodoh-bodoh banget, dalam arti gitu. Mereka kalau diajak nonton apalah hal-hal yang besar gitu, nonton Netflix gitu ya, nonton film barat, mereka ngerti. Tapi datang ke sekolah minggu, iya adik-adik hari ini Tuhan baik, kayak guru tuh kayak memperlakukan dia tuh bodoh banget, kayak ini anak kelas 1, kelas 2 kayak nggak ada akalnya gitu, jadi harus dikasih tahu sampai mendetail banget gitu. Tapi untuk hal luar, nonton Netflix, ikut Korea gitu, dia pinter gitu. Itu kan aneh ya gitu. Untuk hal luar rohani dia harus dimaklumin sampai serendah-rendahnya gitu ya, sampai guru harus ngajar seperti itu, dan memang keadaannya harus seperti itu jadinya gitu ya. Jadi kan kalian pernah lihat gak guru sekolah minggu nih, jujur-jujuran ya, guru sekolah minggu kelas 1, kelas 2 ngomong kayak gini, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Kristus. Enggak kan ya, adik-adik gitu. Apa ya maksudnya, diperlakukan bodoh gitu, dan yet diterima gitu, supaya nggak ada yang tidur gitu maksudnya. Adik-adik, bapak nggak bisa contohin sih jujur, cuman bapak dulu ngajar sekolah minggu ya kelas 3, kelas 4 ya. Tapi kelas 3, kelas 4 juga mungkin ada yang begitu ya, masih yang ngerti kan maksudnya. Bukan ngomong secara dewasa loh. Sedangkan kalian ngomong sama adik-adik, ngomong sama adik kalian di rumah emang ngomong kayak gitu. Iya kamu gitu. Enggak kok, ngomong dewasa. Ambil loh gitu. Iya kan? Tapi untuk hal rohani, untuk khotbah kayak dibego-begoin gitu loh. Janganlah. Kita untuk hal yang rohani kita harus inilah gitu. Justru yang dewasa gitu. Kalau adik-adik anak-anak kalian nggak ngerti Netflix itu udah nggak apa-apa gitu. Justru nggak ngerti Disney nggak apa-apa gitu. Jangan kebalik ya. Nah terus di sini akan tetapi waktu ya masih ada 3 ayat ya, waktu tinggal 1 menit. Bapak harus bijaksana ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia dan seterusnya. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, ya terus ayat 12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya ya. Ini bicara mengenai berjaga-jaga ya, karena Tuhan tuh bukan Tuhan ini ya, Tuhan yang seperti yang orang-orang ini bisa ditebak gitu ya. Kalau saya berbuat kebaikan pasti saya dapat kebaikan kayak karma gitu. Bukan. Tuhan itu nggak bisa ditebak gitu ya. Tuhan itu nggak bisa ditebak bukan karena dia tidak teratur gitu ya. Tuhan itu tidak bisa ditebak karena dia Tuhan gitu ya. Dan kita manusia gitu. Dan kita yang tidak bisa menebak Tuhan ini harus berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga baik dalam apapun ya, dalam studi kita, dalam tujuan kita, dalam kita memuliakan Tuhan, dalam kita apapun lah gitu ya. Kiranya
hari ini bisa berkati kita semua. Dan kita bisa terus ini ya diberkati oleh firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami terus diingatkan untuk berjaga-jaga terhadap Engkau, berjaga-jaga terhadap kedatangan-Mu, berjaga-jaga terhadap kerajaan surga. Tuhan, tolong kami semua yang lemah ini, yang berdosa ini, yang tidak peduli, yang putus asa, bahkan tolong beri penghiburan bagi kami semua akan kasih-Mu, akan cinta-Mu yang terus menunggu kami, terus memberikan kami kesempatan. Terima kasih demi nama Yesus, amin.